sebelum masih bisa naik, tapi keren lah dengan ketinggian seperti itu. Dia agak goyang sedikit, mengerikan ya kan? Oke, berjumpa kembali di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Nah, ini dia drone S138. Saya udah beberapa kali saya review drone ini, tapi saya belum pernah review atau tes jarak terbang dari drone S138 sama jangkauan kameranya ya. Nah, hari ini kita coba. Nah, ini teman-teman, sebelum saya terbangkan mungkin sedikit perlu tahu juga ya, S138 ini harga cukup lumayan murah. Mungkin waktu saya beli ini agak mahal, tapi kalau dicek sekarang antara 600 ribuan ke bawah ya. Ini fiturnya ada dua lensa, dua kamera, electric adjusting, jadi bisa tilting ya, bisa naik turun secara otomatis, ada brushless dinamonya, terus avoidance ya, jadi kayak sensor. Nah, kita langsung aja coba siapkan drone-nya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe ya, supaya nanti dapat informasi drone murah lainnya. Oke, ini dia tampilannya seperti ini. Terus remote-nya sendiri ini sama dengan drone S5S ya, dan ternyata bisa dikoneksikan dengan drone yang S5S ya. Oke, ini drone-nya. Kita coba buka ya. Cuma drone S138 ini kemarin waktu saya coba terbangkan dengan perbandingan dengan S5S, memang lebih stabil drone S5S ya, walaupun harganya agak mahalan ini sebetulnya. Nah, ini dia dinamonya sudah brushless ya, terus kameranya juga ada dua, teman-teman bisa lihat ya. Ini kamera depan bisa di tilting, naik turun otomatis. Di sini juga ada kamera, juga ada optical flow ya, udah aktif, sudah ada optical flow-nya. Oke, nah ini baterainya, desainnya keren memang ya. Kita langsung kita hidupkan. Wow, keren ya. Nah, kita langsung coba siapkan posisinya, harus datar ya. Ini mungkin nggak kelihatan di kamera, nggak apa-apa lah. Nah, saya hidupkan remote-nya, binding, kalibrasi seperti ini. Oke, kita langsung tes jarak terbang drone S138 sama jangkauan. Nah, ini dia lokasinya, lumayan ini ya, banyak pohon yang rumput yang sudah tinggi ya. Oke, kita coba langsung auto take off ya, unlock dulu, baru auto take off. Oke, dia langsung geser. Saya coba gunakan speed 2. Wow. Speed 3. Berat banget ya. Alah. Kenapa dia? Berat banget ya. Di bawahnya ada kali soalnya ya. Oke. Saya coba landing dulu. Oke, landing dulu ya. Kita kalibrasi ulang. Oke, kita coba hidupkan dan kalibrasi ulang. Tadi pada saat saya coba hidupkan memang posisinya nggak stabil ya, jadi harus di tempat yang rata. Oke, saya nyalakan lagi. Ini bagi teman-teman, jadi pada saat take off itu harus betul-betul diperhatikan ya. Saya pernah beberapa kali drone hilang gara-gara pada saat take off itu posisinya nggak benar ya. Oke, sudah kalibrasi ya. Nah, kita coba langsung. Saya gunakan speed 2. Saya di bawah aja deh. Unlock. Take off. Oke, ya. Ini anginnya agak sedikit lumayan terasa ya. Tuh lihat bendera ya, kelihatan kenceng anginnya. Oke, nah ini udah stabil, dan teman-teman bisa lihat optical flow-nya di S138 ini berfungsi dengan baik ya. Dia bisa ngelock
Terus juga sebelum saya tes jarak, ini teman-teman perlu tahu juga, kita tes starting ya dari kameranya ya. Nih, turun. Oke, turun dia sampai ke bawah ya, mentok tuh. Saya naikkan. Oke, ya, keren, tilting dan optikalnya berfungsi dengan baik. Saya coba langsung naikkan. Nah, ini enak banget ya drone S138 ini kalau diterbangkan untuk pemula juga saya yakin aman ya. Karena dia udah ada optical flow dan drone ini sangat stabil untuk diterbangkan. Oke, suka turun sendiri. Kelemahan dari S138 ini suka ngedrop ya. Pada saat saya gas tarik, tiba-tiba dia ngedrop. Nah, kita coba langsung naikkan. Apalagi kalau pakai sensor ya. Ini kelemahan 138 itu adalah kalau dipasang sensor dia suka turun ya. Pada saat di speednya ditambah, saya naik tambah speed, dia suka turun. Nah, kita coba tes jarak, mudah-mudahan aman. Oke, optical flow-nya ini di ketinggian berapa meter nih? Mungkin 20 meteran ya. Masih terlihat ngelok ya. Oke, saya naikkan lagi. Nah, saya majuin. Oke, masih ngelok. Ini di speed 2 ya. Kalau kemarin saya drone apa tuh yang kemarin baru beli, ketinggian 20 meter aja sudah nggak stabil. Oke, ini agak sedikit bergerak ya. Karena memang yang di atas cukup lumayan tinggi. Saya naikkan lagi. Tapi koneksinya masih terkoneksi dengan baik ya. Cuma memang nggak stabil. Jadi optical flow-nya sudah kurang bekerja dengan baik ya dengan ketinggian tertentu. Turun dia. Saya naikkan lagi. Saya naikkan lagi. Oke, ya ini 30 meteran. Saya naikkan lagi. Wow. Suaranya sampai kedengaran ke sini ya, ke bawah ya. Oke, ini 30 meter lebih ya, mungkin 40 meter ya, kurang lebih ya. Saya nggak bisa memastikan tapi kurang lebih. Dan teman-teman mungkin bisa memprediksi ya kira-kira berapa meter. Masih terkoneksi dengan baik. Ya, tuh. Oke. Ya. Oke, dia turun sendiri. Oke, ini 40-an meter kurang lebih ya. Dan ini masih terkoneksi dengan baik. Dan sebetulnya ini masih bisa dinaikkan ya. Kalau mau saya naikkan bisa dinaikkan. Cuma teman-teman juga harus tahu drone non GPS itu paling ketinggiannya kalau bisa jangan terlalu tinggi ya, kan terlalu beresiko. Coba kita turunkan. Ya, artinya kalau koneksinya cukup lumayan bagus ya untuk ukuran drone non GPS, sebelum masih bisa naik, tapi keren lah dengan ketinggian seperti itu. Dia agak goyang sedikit, mengerikan ya kan? Entah kenapa nih drone S138 seperti itu ya. Kelemahannya. Oke, saya coba saja langsung. Oke, aman. Mendarat aman ya. Jadi kalau saya simpulkan, teman-teman mungkin tanya kira-kira bagusan S5S atau S138, saya pilih S5S ya. Karena drone S138 itu seperti itu penyakitnya, dia sering jatuh ya. Oke, kita langsung coba tes jangkauan kamera ya. Nah, saya gunakan speed 2. Unlock. Nah, oke, take off. Ya, berat banget ya. Nah, ini wow. Ini di belakang saya banyak air ya, jadi harus hati-hati. Saya gunakan speed 3. Saya naikkan. Oke ya, teman-teman bisa lihat hasil kameranya. Kalau menurut saya keren ya, cukup bening ya untuk ukuran drone murah. Oke, ini
Angin memang kenceng banget nih di atas, tapi optical flow-nya lumayan membantu walaupun agak sedikit ke bawah ya. Saya naikkan lagi. Wow. Koneksinya masih terkoneksi 20 meteran, masih wifi kameranya oke, masih terkoneksi dengan baik. Saya naikkan lagi. Oke. Wow. Kameranya saya naikkan. Nah, ini tiltingnya keren banget ya. Jadi bisa kita gerakan walaupun cuma naik turun kameranya. Ini 20-30-an, saya naikkan lagi, masih terkoneksi dengan baik. Oke. Kesimpulannya untuk wow, anginnya kenceng banget, Kesimpulannya untuk wifi kameranya keren. Ini 30 meter juga masih terkoneksi dengan sangat baik. Bisa lihat jalan ya. Tuh, cakep ya. View-nya saya geser sini. Oke. Wow. Oke, turun dia. Nah, ini oke ya. Saya kira lumayan bagus lah ya. Optical flow-nya sedikit membantu, kameranya juga nggak jelek-jelek amat. Terus optical flow-nya juga keren habis. Ya, saya kira cukup. Ya, coba langsung tes auto. Nah, kesimpulan dari drone S138, kalau menurut saya sih ini drone-nya bagus ya, harganya murah, 600 ribuan, tapi fiturnya super lengkap ya, dilengkapi dengan dinamo yang sudah brushless dan sebagainya. Nah, terus tadi jarak terbangnya teman-teman bisa lihat di atas 40 ke atas pun nih koneksi jangkauannya keren habis ya. Jadi kalau untuk jarak terbang ini termasuk drone yang bagus ya, drone S138. Cuma satu masalahnya dia suka ngedrop ya, tiba-tiba suka kehilangan power dan jatuh seperti tadi. Nah, kemudian kameranya kalau menurut saya sih cukup di kelas ini, di kelas drone murah atau drone mainan ini termasuk bagus ya. Selain sudah ESC juga kameranya bening ya. Dan jangkauan kameranya itu sangat keren. Tadi 30 meter juga masih terkoneksi dengan baik ya. Oke, saya kira itu aja mungkin untuk sedikit review tentang jarak terbang dari drone S138 dan jangkauan kameranya. Terima kasih, berikan komentar, like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.